Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Saya Agustiawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6D akan memaparkan sedikit tentang tabungan haji. Definisi tabungan haji. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara, haji adalah berziarah ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumroh dan tahalul. Tabungan haji adalah tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk menghimpun dan membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji sesuai dengan syariah. Tabungan haji syariah sendiri tidak menggunakan suku bunga dikarenakan bunga hukumnya sama dengan riba, yaitu haram. Selanjutnya, yang kedua adalah pendapat ulama tentang tabungan haji. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga itu dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya, ibadah haji di Indonesia, umat Islam memakai jasa bank, apalagi dalam kehidupan ekonomi tidak bisa lepas dari jasa bank. Sebab tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Namun, para ulama dan cendekiawan muslim hingga kini masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, pendapat Abu Zahroh menyatakan bahwa bunga bank itu riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memiliki sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang kedua, pendapat Habib Hasan Bahrul menerangkan bahwa bunga bank seperti di negara kita ini bukan riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Imran ayat 130. Yang ketiga, pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, adalah termasuk subhat atau mutasyabihat, artinya belum jelas halal atau haramnya. Karena itu, jika kita dalam keadaan terpaksa atau kita dalam keadaan hajah, artinya keperluan yang mendesak atau penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang sistem bunganya itu sekadarnya saja. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqo, guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syria, bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini
sebagai realitas dapat kita hindari. Karena itu umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara, sebab umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga demi menyelamatkan umat Islam dari cengkraman bank bunga. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.